Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hai teman-teman, selamat siang. Seneng banget rasanya saya bisa kembali menyapa teman-teman semuanya di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkahnya untuk menggapai cita-cita dan juga diringankan langkahnya untuk membahagiakan orang tua. Nah, saya berharap teman-teman selalu menunggu konten-konten yang saya bagikan karena itu adalah salah satu penyemangat untuk saya terus berkarya, terus berbagi sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk saya tapi juga untuk panjenengan semuanya. Dan seperti biasa saya welcome, buka seluas-luasnya kesempatan untuk teman-teman membantu saya agar apa yang saya sampaikan ini benar-benar valid. Mungkin ada beberapa hal yang masih kurang dalam penyampaian saya atau masih kurang tepat, silahkan kita bisa sambung di kolom komentar. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih akan belajar tentang 4 macam batal puasa, yang mana qadha dan yang mana harus bayar fidyah. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang 3 hal, 3 poin ya. Yang pertama adalah orang yang tidak berpuasa dan dia wajib untuk mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah. Lalu yang kedua, poin kedua adalah orang yang tidak berpuasa namun ia hanya wajib untuk mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah. Dan poin ketiga yaitu orang yang tidak berpuasa dan ia hanya wajib membayar fidyah tanpa wajib mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan. Maka karena kita sudah belajar 3 poin, jadi hari ini kita akan tambah 1 poin, yaitu poin keempat, yang mana seseorang yang meninggalkan puasanya, seorang yang tidak berpuasa namun ia tidak dibebani hukum untuk mengqadha puasanya ataupun untuk membayar fidyah. Jadi ia tidak puasa tapi ia juga enggak wajib punya utang, ia juga enggak wajib bayar fidyah, seperti itu. Nah, kira-kira golongan orang yang seperti apa yang tidak melaksanakan puasa dan ia tidak dibebani hukum untuk menebusnya, kan seperti itu. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah anak yang belum balik. Itu ia apabila tidak berpuasa maka ia tidak dibebani hukum untuk mengqadha puasanya dan juga tidak dibebani hukum untuk membayar fidyah. Jadi apa sih kriterianya atau ciri-cirinya anak yang sudah balik itu? Yang pertama adalah ketika seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai umur 15 tahun. Jadi ketika anak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 15 tahun maka ia sudah dianggap balik. Yang kedua adalah keluarnya sperma kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Jadi keluarnya sperma baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tertidur. Kalau dalam keadaan tertidur berarti ia mengalami mimpi basah, mimpi berhubungan badan dan ia mengeluarkan sperma. Kalau dalam keadaan terjaga bisa saja mungkin ia sedang bersyahwat dan akhirnya mengeluarkan sperma. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau anak-anak sudah terdapat salah satu dari ciri yang saya sebutkan tadi, maka anak tersebut sudah balik dan sudah dibebani sebuah hukum. Maka ketika anak sudah balik, sudah dibebani hukum tapi ia tidak melaksanakannya, maka ia harus menebusnya. Seperti halnya orang yang sudah balik atau anak yang sudah balik itu ia wajib berpuasa. Maka ketika ia tidak puasa, ia harus mengqadha puasanya, kan seperti itu. Tapi karena anak belum balik, maka dia
dia tidak dibebani hukum untuk mengqadha puasanya atau untuk membayar fidyah. Itu ya. Yang pertama adalah anak yang belum balik. Yang kedua adalah orang gila. Jadi dalam Islam itu orang gila itu adalah orang yang tidak berakal. Orang gila itu nggak mempunyai akal. Maka orang yang tidak mempunyai akal itu tidak dibebani sebuah hukum. Nah, jadi orang yang gila, orang yang tidak punya akal, orang yang istilahnya nggak waras ya. Jadi itu tidak dibebani sebuah hukum. Jadi ketika ia tidak puasa ya maka ia nggak mengqadha dan juga nggak wajib bayar fidyah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang enggan untuk beriman kepada Allah, baik setelah ia diberikan suatu penjelasan maupun sebelum ia diberikan suatu penjelasan. Nah, dari ketiga golongan tersebut, yang pertama adalah orang yang belum balik atau anak yang belum balik, yang kedua adalah orang gila, yang ketiga adalah orang kafir. Maka ketika mereka tidak berpuasa, mereka tidak wajib untuk mengqadha puasanya dan juga tidak wajib untuk membayar fidyah. Oke teman-teman, jadi 4 hal batal puasa kita sudah pelajari 4-empatnya. Jadi saya welcome membuka kesempatan untuk teman-teman bisa memberikan kritik yang membangun supaya nantinya konten-konten yang saya bagikan juga akan lebih baik lagi dengan bantuan dari teman-teman semuanya. Dan insya Allah hari besok kita akan ganti tema ya, tapi masih seputar bulan Ramadan. Jadi kita nantikan lagi apa yang akan kita sampaikan besok. Jadi teman-teman saya harapkan selalu stay tune. Terima kasih untuk subscribe-nya, like, komentar, dan juga sudah share video saya sehingga banyak teman-teman lain yang belum tahu akun saya akhirnya bisa menerima manfaat dari apa yang kita diskusikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.